Shalom warga kerajaan, tanpa terasa kita memasuki bulan Oktober. Dan saya ingat apa yang dikatakan oleh Stephen Covey, karena tema kita adalah Discipline Your Mind. Kita tahu pertempuran itu ada di pikiran kita, ya. Kita tahu jiwa itu punya pikiran, perasaan dan kehendak. Dan kemenangan Kristus di atas kayu salib dimulai di Taman Getsemani ketika dia menundukkan kehendak pribadinya kepada kehendak Sang Bapa. So a thought, ketika kamu menaburkan satu pikiran, hati-hati apa yang masuk di sini. Karena begitu banyak sekarang ini masukan yang benar, tidak benar, setengah benar. Pastikan sesuai sejalan dengan firman Tuhan. Dan kita diberi Roh Kudus to discern, untuk membedakan. Akibat menabur satu pikiran, kita akan melakukan lakukan apa yang dipikirkan oleh kita. Sebab right believing menimbulkan right action, ya. Dan right action menimbulkan right result. Kemudian ketika kita bertindak lama-lama jadi habit, jadi kebiasaan. Dan sow a habit and reap a character. Yang paling berat, sow a character, reap a destiny. Tujuan hidup kita, setirnya ada di sini. Lidah itu seperti kemudi. Lidah itu seperti kapal itu, meskipun besar, cuma dikendalikan oleh the rudder yang di belakang itu. Dan itu adalah lidah kita. Kita diberikan kompas, yaitu Roh Kudus dalam kita. Kita diberikan peta dalam kehidupan ini, yaitu firman Tuhan. Segala sesuatu yang tidak sama dengan firman Tuhan, kita harus tolak. Ada seorang hamba Tuhan berkata, kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita. Tapi kita bisa melarang burung membuat sarang di kepala kita. Hati-hati apa yang kita pikirkan. Perkataan disiplin berasal dari disciple. Kita kan muridnya Tuhan, loh. Saudara bayangkan ketika Yesus berkata, menurut kamu siapa aku ini? Dengan gagahnya, dengan urapan Tuhan. Maka Simon Petrus berkata, engkaulah Mesias, putra Allah yang hidup. Diberkatilah engkau Simon Baryona, sebab bukan yaitu dunia atau siapapun, tapi Bapa yang memberikan kepadamu. It's a revelation. Tapi ketika Yesus mengatakan dia akan diserahkan pada orang berdosa, akan dianiaya, disiksa dan dibunuh, mendadak si Simon Petrus berkata, sekali-kali tidak akan terjadi kepadamu. Itu pikiran manusia. Simpati tapi dari manusia. Dan apa yang dilakukan Kristus? Dia menengking Simon Petrus. Dan dia berkata itu yang dipikirkan oleh manusia dan bukan dipikirkan oleh Tuhan. Hati-hati. Sekali lagi saudaraku, hati-hati yang kita pikirkan. Kalau ketika seorang suami memikirkan wanita lain, cuma memikirkan kok Pak kan tidak berdosa, cuma membayangkan, nah itu celakanya. Ketika kamu berpikir, kamu akan bertindak. Ketika kamu mengucapkannya, kamu akan melakukannya. Orang membunuh ketika dia mulai berkata, aku benci kamu, aku bunuh kamu. Dan dia akan bertindak. Sebab lidah ini ada seperti kemudi daripada kapal hidup kita ini. Kemudian saudaraku, kalau kita lakukan berulang-ulang, habit itu, Pak Roni sering menceritakannya, adalah sesuatu yang kita lakukan tanpa berpikir lagi. Kemudian menjadi karakter, dan karakter we will reap our destiny. Kiranya apa yang saya sampaikan membuat kita guard our mind, ya, menjaga-jaga dengan apa yang masuk pada pikiran kita. Salah satunya adalah bergaul dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Sebab dunia ini mencoba melemahkan kita. Bayangkan aja berselingkuh dibilang marital problem. Bayangkan itu. Segala sesuatu yang kelihatan baik belum tentu dari Tuhan. It may be good but not from God. Hati-hati saudara ya. God bless you. Discipline your mind. God bless you. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini jemaat semua dalam keadaan sehat. Mari kita persembahkan ibadah kita pagi hari ini di hadapan Tuhan. Dia Allah yang kudus, Dia Allah yang hadir di tempat ini. Kita membawa korban, pujian, persembahan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami membawa hati kami, korban syukur kami di hadapan-Mu.
pujian penyembahan. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hatiku menyembah Engkau, menyembah
sujud menyembahmu. Engkau yang berdaulat, Engkau yang kudus Tuhan. Yes. Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Kami menikmati kehadiran-Mu. Kami nikmati kebaikan-Mu. Kami nikmati kedahsyatan-Mu Tuhan. Engkau kudus, Engkau kudus Tuhan. Rosaka pase, tira bakalase. Darabakasa korase. Kabarasa koro bakalase. Yes, kekudusan-Mu dinyatakan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Raja kemuliaan yang hadir di tempat ini. Terima kasih. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus
kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini. Biar kemuliaan-Mu terus dinyatakan di tempat ini. Hati kami bergirang, hati kami bersuka. Sebab Engkau ada di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tidak ada nama lain selain nama Yesus. Apapun persoalan kita, hanya nama Yesus saja. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami
Yesus, Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Yesus, Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Yesus Tuhan, Yesus, Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Yesus, Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Kaulah Raja, Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Yesus, Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Yesus, Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Yesus, Kau Tuhan, Yesus, Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Yesus, Kau Tuhan, Yesus, Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Yesus, Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Yesus, Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Kau yang perkasa Tuhan, Kau yang mulia. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Yesus, Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Yesus, Kau Tuhan, Yesus, Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Yesus, Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Yesus, Kau Tuhan, Yesus, Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Yesus, Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Terpujilah Kau Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersuka cita karena Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Itulah yang menjadi sukacita kami dan itu menjadi kekuatan kami Tuhan. Kami memasuki akhir daripada tahun 2023 ini Tuhan. Kami mau mempersiapkan diri kami Tuhan untuk kami mempersiapkan memasuki tahun 2024 penuh dengan kemenangan daripada Tuhan. Sehingga hari ini Tuhan kami mempersiapkan diri kami, hati kami, pikiran kami bawa kepada Tuhan. Kami persembahkan kepada Tuhan untuk firman-Mu dapat masuk di dalam hati kami, tumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Sebab kami tahu itu adalah menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan, apa yang akan disampaikan hari ini benar-benar menjadi hikmat daripada Tuhan yang disampaikan, bukan daripada hikmat manusia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami persiapkan diri kami untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom. Apa rungan? Apa rungan? Ya, kita sudah memasuki bulan Oktober, berarti 2 bulan lagi kita akan mengakhiri tahun 2023. Dan kita bukan hanya mempersiapkan diri untuk Pilpres, tapi kita mempersiapkan diri juga untuk tahun 2024 itu Tuhan berkarya lebih dahsyat lagi dalam kehidupan kita. Dan kita memasuki usia 31 tahun untuk Gereja GBI Rock Sumbawa. Tema kita adalah pemulihan dan bersiaplah menghadapi pemulihan itu.
ketika kita masuk di dalam pintu yang dibukakan di tahun 2022, itu pasti akan banyak pergumulan terjadi dalam kehidupan kita. Banyak kita akan kehilangan kesenangan kita karena daging kita harus dimatikan ketika kita masuk dalam pintu yang namanya pintu Tuhan. Tetapi Tuhan berjanji dan di bulan Oktober dan November ini, ketika kemudian Tuhan lakukan pemulihan, biarlah itu terjadi dan kita mengalami pemulihan daripada Tuhan. Saya buka dengan sharing kita hari ini adalah, coba kita lihat gambar yang di depan kita ini. Kira-kira apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu Saudara? Eci, apa yang Anda pikirkan? Hijau segar kata Eci. Kalau Weni? Sejuk. Gambar ini memberikan warna yang bervariasi tergantung daripada cara orang memandang. Kemarin, kenapa saya terinspirasi dengan gambar ini? Kemarin di Kakak Gunung Setia itu mereka kasih keluar gambar-gambar yang kita mesti tebak gambar ini melambangkan wajah siapa. Tetapi akan sulit ditebak, tapi saya langsung jadi inspirasi untuk saya masukkan di sini. Kalau kita melihat gambar ini, ada orang bilang gambar ini adalah tanah yang subur. Seorang yang berpikir tentang dia adalah orang yang berkebun, dia pasti akan berpikir kita kalau tanam apa saja di sini pasti tumbuh subur. Tetapi kalau seorang developer melihat lahan seperti ini, dia akan berkata apa? Ini adalah investasi untuk bangun perumahan. Jadi apa yang gambar satu gambar itu bisa dengan tergantung siapa yang memandang dan dimanfaatkan untuk apa. Nah sekarang kalau kita lihat di Yesaya 55 ayat 8 sampai 9, Alkitab menuliskan demikian, Tuhan berkata, pikiranku bukan pikiranmu dan jalanku bukan jalanmu. Setingginya langit di atas bumi, setinggi itulah pikiranku di atas pikiranmu dan jalanku di atas jalanmu. Ada banyak perbedaan atau bukan banyak, tapi begitu tingginya perbedaan antara pikiran kita dan pikiran Tuhan. Coba saya tantang saudara Bapak Ibu Saudara untuk, ini duduknya pasangan nih. Kalau saya lihat Erwan sama Leni lihat Erwan itu apa? Lihat dong suaminya, masa takut lihat suaminya? Loh, kok ketawa? Leni lihat apa tentang Erwan? Hah? Suami saya. Pernah nggak Leni berpikir bahwa Erwan itu adalah masterpiece yang Tuhan ciptakan? Dengan segala talenta, bakat, kemampuan yang Tuhan kasih buat Leni dalam kehidupan Leni. Pernah berpikir itu enggak? Nah setelah menikah iya, woi kita kasih tepuk tangan. Tapi ada juga orang yang berpandangan bahwa suaminya atau pasangannya adalah orang yang menjengkelkan. Yang tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan. Tidak bisa membahagiakan, tidak mengerti dan sebagainya. Lebih banyak mana yang bisa dihargai atau yang tidak bisa dihargai? Padahal sebenarnya Tuhan menciptakan manusia itu dengan segala bentuk keunikannya dan segala nilai. Tidak mungkin Tuhan menciptakan orang itu tanpa nilai yang bagus. Kalau Tuhan menciptakan, semua yang diciptakannya dilihatnya dengan sungguh amat baik. Jadi sebenarnya tidak ada orang yang tidak punya kualitas. Tetapi kenapa kemudian kita temukan ada orang yang tidak mempunyai kualitas dalam hidup kita? Karena pikiran kita itu salah dalam melihat. Kita mengukur bukan dengan pikiran Tuhan tetapi dengan pikiran kita. Ibarat saya beli HP, HP ini didesain dengan segala kemampuannya termasuk misalnya fotonya, saya foto bisa hasilnya jadi lebih baik. Tapi begitu saya jengkel dengan Mr. Oscar, saya lempar Mr. Oscar. Ini kan saya punya, bebas kan? Apakah dia jadi bernilai? Tidak kan? Tergantung dari kita. Nah sekarang saya kasih gambar ini. Pernah enggak kita berpikir tentang bohong putih? Bohong putih enggak apa-apa kan? Sepertinya benar, tetapi kalau dilihat lebih teliti, ternyata tipu. Ada salah satu
sahabat saya pernah berkata, saya berkata jujur, yang salah adalah pasangan saya tidak detail tanya saya. Pernah enggak kita lakukan itu? Misalnya, saya pergi ke tempat teman sekolah saya cewek, tetapi saya tahu kalau istri saya enggak suka kalau saya pergi ke tempatnya ini. Padahal sebenarnya saya pergi juga enggak ngapa-ngapain kok, cuma hanya pergi karena mungkin dia telepon butuh sesuatu atau menyampaikan sesuatu. Nah kemudian waktu istri saya tanya, saya bilang, ya saya pergi ke rumah teman. Siapa? Ya teman SD. Terus, oh dia sudah mulai tenang. Saya berkata apa? Ya siapa suruh dia enggak detail tanyanya kan? Kalau dia detail tanya, saya pasti jujur. Nah sekarang pernah enggak kita ngalami kayak gini nih? Pernah enggak? Karena kita takut kalau kita ngomong terus terang, ini jadi masalah. Jadi kita sembunyikan. Tapi percaya ke Bapak Ibu Saudara, ketika kita mulai dengan ketidakjujuran dalam hidup kita, satu kali ketidakjujuran dia akan menarik kita pada ketidakjujuran yang berikutnya. Kita memandang begitu rendah tentang ketidaktaatan dan dosa. Tetapi dosa itu adalah perbudakan yang begitu kita ada di dalamnya, kita akan terikat kemudian semakin terikat. Tentang persepuluhan dan persembahan. Wah ini tentang awal bulan ya. Ya kalau dibilang ini message ya silakan, karena ini pun lagi viral. Banyak di dalam YouTube yang mengatakan bahwa persepuluhan itu tidak usah lagi diserahkan kepada gereja. Lebih bagus persepuluhan itu kita kasih kepada orang tua yang lebih membutuhkan. Atau kita bisa melihat karena ada orang susah, kita bisa kasih dengan persepuluhan kita untuk orang tersebut. Atau kita melihat kita di Sumbawa, gereja asal kita ada di tempat lain dan kita memberikannya di tempat yang gereja asal kita. Ada begitu banyak argumen tentang persepuluhan kan yang kita dengar akhir-akhir ini. Dan semuanya sepertinya benar. Tetapi hanya satu yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, yang saya tanamkan dalam hidup saya adalah begini. Seluruh hidup saya, semua yang saya punyai ini milik Tuhan. Apakah saya bisa untuk mempertahankan kalau Tuhan sekarang mau mencabut nyawa saya? Gak bisa. Hidup saya, apa yang saya kerjakan, apa yang saya punya, termasuk anak saya, itu adalah milik Tuhan. Kalau itu milik Tuhan, kemudian Tuhan mau supaya saya jadi pengelola dan Tuhan sebagai pemilik berkata kepada saya, tolong kembalikan yang 10% kepada gerejaku, di mana kamu ada di sekarang ini. Pemilik berkata demikian, yang saya bisa lakukan apa? Kalau saya pengelola, saya kasih apa enggak? Kasih enggak? Saya kasih, karena apa? Saya tahu ini milik siapa? Milik Tuhan. Kalau dia minta, kalau saya bilang, oh jangan Tuhan 10% ini terlalu banyak nih. Kalau jumlahnya sekitar 10 juta, kebanyakan Tuhan. 1 juta cukuplah, saya masih butuh juga. Itu berarti saya pengelola atau pemilik? Pengelola atau pemilik? Kan saya kerja setengah mati Tuhan. Saya masih banyak kebutuhan, berarti saya pemilik. Ini langsung berubah. Jadi tidak usah, saya menutup diri saya untuk tidak usah argumen lagi. Hidup saya adalah milik Tuhan dan semua yang saya punya adalah milik Tuhan. Firman Tuhan mengatakan 10% harus dikembalikan. Kembalikan aja, karena punyanya siapa? Punya Tuhan. Tidak pakai alasan lagi. Nah, sehingga ada perbedaan-perbedaan ini yang sekarang kita mau untuk sama-sama kita masuk, kita belajar tentang mendisiplinkan pikiran. Kata mendisiplinkan berarti membuat berdisiplin atau mengusahakan supaya mematuhi tata tertib. Pikiran itu berasal dari kata pikir, yaitu akal budi, angan-angan, ingatan, maksud. Pikiran adalah hasil berpikir atau akal atau ingatan atau gagasan atau niat atau maksud. Berpikir itu menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu atau menimbang-nimbang dalam ingatan. Ini yang dimaksud dengan pikiran. Nah sekarang
Tadi kita sudah di awal sudah menyatakan bahwa pikiran kita, Alkitab menuliskan pikiran kita dan pikiran Tuhan itu ternyata punya perbedaan yang sangat tinggi. Seperti tingginya langit dan bumi. Sehingga kita perlu mendisiplinkan pikiran kita. Mendisiplinkan pikiran berarti membuat keputusan dengan mentaati atau mematuhi pola pikir sang raja. Jadi dengan demikian harus kalau ada perbedaan berarti kita harus mensinkronkan antara pikiran kita dengan pikiran Tuhan kan? Yang harus disiplin sebenarnya siapa? Tuhan yang disiplin atau kita yang disiplin? Karena kita yang ada di bawah. Nah sekarang mengapa harus mendisiplinkan pikiran? Mengapa harus mendisiplinkan pikiran? Ada 3 hal yang kita pelajari tentang mengapa kita harus mendisiplinkan pikiran. Yang pertama adalah pikiran menguasai hidup. Yang kedua, pikiran adalah medan pertempuran dosa. Dan yang ketiga, pikiran menguasai pikiran adalah kunci kedamaian dan kebahagiaan hidup. Kita mulai dengan yang pertama. Nanti mau tak bawa aja saya ada backup. Supaya nanti enggak. Yang pertama, pikiran menguasai hidup. Matius 15 ayat 19 menuliskan karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Dari hati timbul segala pikiran jahat. Berarti ada korelasi antara pikiran dan hati. Hati ini adalah CPU-nya, kalau komputer tuh dia CPU-nya. Dia menampung semua yang dari hasil pikiran masuk ke hati, diolah, kemudian baru menjadi satu keputusan. Makanya waktu Kain diperingatkan oleh Tuhan, Kain berhati-hati sebab dosa sudah mengintip kamu di depan pintu. Kamu harus menguasai hatimu supaya kamu jangan berbuat. Seperti itu kira-kira ya, saya kurang hafal kata-kata lengkapnya, tapi hati-hati. Dosa ini sudah mengintip. Waktu kamu marah, hati-hati. Kalau kamu tidak bisa menguasai dosa, kamu akan melakukan tindakan dan tindakan itu yang kemudian menyebabkan Kain jadi berdosa. Matius 5 ayat 8 dalam bahasa Indonesia sehari-hari dituliskan berbahagialah orang yang murni hatinya karena mereka akan mengenal Allah. Murni berarti tidak ada campuran. Dalam hidup kekristenan itu tidak ada hitam, tidak ada abu-abu. Jadi yang ada hanya putih. Kita hanya satu. Kita harus dengan segenap hati. Tidak bisa toleransi di dalam Tuhan. Di dalam kekristenan tidak bisa toleransi. Nah, kalau kita murni, baru kita bisa mengenal Tuhan. Tidak bisa kita kenal Tuhan dengan kompromi. Tuhan, enggak apa-apalah, cuma dosa kecil. Nanti juga bertobat bisa kan? Enggak bisa. Tuhan yang Tuhan mau adalah kita dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan. Kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Amsal 4 ayat 23 menjelaskan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Kita perlu menjaga hati kita. Karena yang membuat kita, yang menyebabkan kita melakukan sesuatu itu biasanya dari luar dulu, baru kemudian kita simpan dan kemudian keluar menjadi satu tindakan. Kalau Pak Arifin bilang tadi, sesuatu itu harus kita lihat dulu, kita contoh, kita lakukan menjadi budaya. Ketika budaya sering dilakukan, itu akan menjadi karakter. Kalau sudah menjadi karakter, kita nggak usah disuruh lagi, kita sudah bisa melakukannya. Sama dengan kalau kita mau pergi bekerja, 2 minggu lalu saya ilustrasikan, kalau kita mau pergi bekerja, setelah bangun tidur, kita langsung apa? Bangun tidur, mandi, sikat gigi nggak usah disuruh kan?
Masa ada yang mandi tanpa sikat gigi, kan nggak mungkin. Jadi itu sudah terpola dalam kehidupan kita. Kalau anak-anak sekolah sudah hari Senin mulai lihat jam 6:30 cepat-cepat mandi pakai seragam dan langsung pergi kan. Nggak usah disuruh lagi kan, itu sudah menjadi karakter. Nah sekarang saya ambil contoh tentang kehidupan seorang Daud. Daud kecil itu kenapa saya bilang kecil? Karena Daud pada saat di padang pengembalaan, Daud itu berumur 12 tahun. Daud adalah anak dari Isai yang pada saat itu Isai mempunyai beberapa anak, itu adalah pahlawan perang daripada Israel. Zaman itu pahlawan perang ini sangat dihargai dalam arti bahwa kehidupan mereka itu dicukupkan oleh negaranya. Ketika mereka menang perang, mereka membawa hasil jarahan, dibagi dan kemudian jadi mereka memiliki harta yang cukup banyak. Tetapi seorang Daud kecil itu ditempatkan oleh Isai di tengah padang pengembalaan dengan beberapa ekor kambing domba. Kenapa? Alkitab memang tidak menjelaskan secara gamblang, tetapi dari penafsiran tentang hidup Daud, Daud adalah anak yang tidak disenangi oleh bapaknya. Nah, alasannya bagaimana? Alasannya adalah umur 12 tahun tidak mungkin menjadi seorang penggembala kambing domba, dan umur 12 tahun tidak mungkin, kalau bapaknya seorang kaya, tidak mungkin anaknya kaya. Siapa yang anaknya 12 tahun di sini ya? Misalnya anaknya Bapak Erwin, usianya 12 tahun, dia punya tambak, dia punya toko spare part. Kalau anaknya mengembalakan kambing domba, kira-kira gimana? Masuk akal enggak? Nah, masuk akal kan? Bayangkan kehidupan Daud di padang gurun, di padang penggembalaan, padang rumput, dia bertemu dengan orang-orang suruhan yang mengembalakan kambing domba yang lain. Nah, kira-kira terjadi pembicaraan enggak di situ? Kira-kira ada yang cibir Daud enggak pada saat itu? Pasti ada kan? Pasti ada yang berkata, kamu ngapain di sini? Kamu anak orang kaya, ngapain kamu di sini? Papamu pasti enggak sayang kamu. Kalau kamu ada di sini, papamu orang kaya, dia bisa suruh orang lain kok, ngapain kamu ada di sini? Kalau itu Daud masukkan dalam hati, kira-kira gimana? Pasti Daud penuh dengan kekecewaan, pasti Daud penuh dengan kepahitan, karena Daud usah dijelaskan, dia bisa lihat kan? Dia bisa lihat, dan apalagi yang masuk ke dalam telinganya ini masuk akal. Nah, sekarang kita lihat apa yang menjadi kesukaan Daud. Kalau kita baca Mazmur 1 ayat 1 dan 2, di situ dikatakan bahwa kesukaan Daud ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Daud berpikir tentang Taurat Tuhan, merenungkan berarti bukan hanya membaca, tetapi dia berusaha untuk bagaimana firman yang dibacakan atau Taurat yang dibaca itu bisa dilakukan. Itu yang namanya merenung. Kalau cuma membaca saja, ada banyak kita membaca 10 ayat, 5 ayat, mohon maaf bukan masalah 5 ayat dan 10 ayatnya, karena baik untuk kita punya ketaatan membaca itu semua, tetapi kita perlu dengan, kalau kita lihat dalam hidup Daud, dia merenungkannya. Bagaimana bisa diterapkan dalam kehidupannya. Nah, Daud tidak hitam dan tidak putih, Daud di situ dia benar-benar bahwa satu fokusnya dia melihat Tuhan. Dia tidak melihat sikap orang tuanya kan. Ada banyak kita melihat yang di orang tua tidak sayang saya ini di tempat yang tidak enak. Siapa yang melihat Daud di padang rumput? Kira-kira Daud bisa jadi raja enggak dengan ada di padang rumput? Di padang rumput dia hanya ketemu beberapa pengembala kan, enggak banyak. Dia enggak ketemu pejabat, dia hanya ketemu dengan kambing domba. Kira-kira bisa jadi raja enggak? Dalam pikiran bisa jadi raja enggak? Enggak ada mimpi jadi raja. Tapi Daud dengan kecapi apa yang dia punya, dia main kecapinya sehingga kemudian Daud mengisi hari-harinya dengan dia bermazmur dan dia menyembah Tuhan dalam hidupnya. Dia penuh dengan rasa syukur. Ketika datang singa, datang beruang, mengambil hewan ternaknya, apa yang Daud lakukan? Daud menyerahkan hidupnya dan kemudian dia tidak lari, tetapi Daud
Taurat yang dia renungkan membuat Daud berani untuk melawan singa dan beruang. Bahkan dia punya strategi. Daud tidak asal nekat, tapi dia punya strategi. Dan saya percaya strategi itu dari Tuhan. Ketika datang singa, kalau singa itu diusir, ketika singa datang mencerkam dia tarik janggutnya dan dia kemudian dikatakan di Alkitab, Daud menusuk leher daripada singa. Dia punya strategi. Nah sekarang dalam kehidupan kemudian setelah Daud membawa hidupnya sepenuhnya untuk Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan mempromosikan Daud. Jadi kalau kita mau dipromosikan Tuhan, kita tidak bisa setengah-setengah sama Tuhan. Kita sepenuhnya sama Tuhan. Kita harus berserah sama Tuhan. Nah kemudian waktu terjadilah ketika Daud disuruh antar makanan, saya percaya Tuhan itu mengatur semuanya dengan sangat sempurna. Daud disuruh mengantar makanan ke medan pertempuran. Di medan pertempuran Daud menemukan ada 2 belah pasukan yang siap berperang. Dan di situ ada seorang raksasa yang bernama Goliat yang menantang bangsa Israel untuk berperang 1 lawan 1. Kalau kita lihat bangsa Israel sadar gak dalam kehidupannya dia ada Tuhan? Tentara Israel sadar gak? Sadar gak? Harusnya sadar dong. Mereka kan sudah berkali-kali mengalami mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan. Tetapi pada saat itu bukan berlangsung 1-2 hari. Itu berhari-hari dan kemudian tidak ada yang berani maju. Kalau dilihat Saul itu adalah orang yang paling tinggi di Israel. Ya kan? Begitu Alkitab menuliskan kan? Kenapa Saul dipilih? Karena dia paling gagah, badannya tegap dan paling tinggi di Israel. Loh dia paling tinggi kalau lihat Goliat, kira-kira kan tidak terlalu tinggi banget kan? Kalau dibanding dengan Daud ya lihatnya raksasa banget. Tetapi berani nggak Saul? Tidak berani. Nah kemudian Daud melihat ini. Kalau Daud melihat dengan mata jasmani, kira-kira nekat nggak lawan orang ini? Nekat nggak? Sangat nekat kan? Apa yang terjadi? Saya persingkat ceritanya. Kemudian yang kita kenal di situ Daud mengambil 5 batu kan? Padahal musuhnya berapa? 1, karena 1 lawan 1. Kalau ada Tuhan, Tuhan tidak hanya memperlihatkan kepada kita atau pikiran manusia kita pasti ngambil 1 batu. Untuk, kan sudah terlatih ini Daud nih. 1 batu tepat mati. Tetapi Tuhan, kalau ada pikiran Tuhan dalam manusia, Tuhan memperlihatkan apa strategi secara luas. Kenapa? Karena tadi dibilang ya, pikiran Tuhan dan pikiran kita itu sejauhnya dari bumi dan langit, tinggi. Waktu kita, sekarang kalau di depan saya ini ada penghalang, saya bisa lihat Bapak Ibu Saudara enggak? Enggak bisa. Tapi kalau saya dari atas bisa lihat enggak? Kalau ada Bapak Ibu Saudara dan ada saya di sini. Bisa kan? Nah ini perbedaan antara orang yang menyerahkan hidupnya dengan Tuhan dan orang yang memakai mata jasmaninya, memakai pikiran murninya. Di sini Daud mengambil 5 batu yang dipersiapkan. Yang dipakai berapa batu? Berapa batu? Cuma 1 batu. Dan itu tepat sasaran. Tuhan pasti tepat sasaran. Sekarang kita lihat kehidupan kita gimana? Kita punya masalah enggak? Ada yang enggak punya masalah dalam hidupnya? Ada? Ada yang enggak punya? Setiap kita pasti punya masalah dalam kehidupan kita, mau besar maupun kecil. Alkitab menuliskan tentang masalah yang besar. Karena kalau yang raksasa saja kita lawan, apalagi yang kecil. Nah sekarang, cara pandangnya waktu melihat tentang persoalan besar, pikirannya apa? Daud hanya berpikir, engkau mendatangi aku dengan pedang, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. 1 batu kena. Lalu yang 4 batu gimana? Punya pikiran ada 4 batu? Karena Daud melihat raksasa itu ada 4. Ada 5, sorry.
5 yang dihadapi 1. 4 ini belum dihadapi. Orang yang penuh, yang berpola pikirnya selaras dengan Tuhan, dia pasti punya persiapan. Ini perbedaan antara pola pikir manusia normal dengan yang pola pikirnya diselaraskan dengan Tuhan. Nah, sekarang kita lihat nih. Ada satu quote yang saya percaya bahwa orang yang punya konflik dalam dirinya akan selalu berkonflik dengan orang lain. Bapak Ibu Saudara setuju tidak dengan ini? Ketika kita konflik dengan diri kita konflik dengan apa? Ketidakpercayaan, ketidaknyamanan. Itu keluar ngalami hal yang sama nggak? Ngalami hal yang sama. Nah sekarang hanya mereka yang berhasil mengalahkan atau keinginan atau hawa nafsu dalam hati mereka adalah orang yang dapat memenangkan hati orang lain. Jadi kita tidak mungkin menangkan orang lain ketika kita punya konflik belum selesai. Kita punya konflik, kita selesaikan dulu, kita selesai dengan diri kita, baru kita bisa menangkan orang lain. Kita masih punya, kita belum menang dengan diri kita sendiri, kita masih konflik dengan diri kita sendiri, jangan harap kita menangkan orang lain. Satu saat kita menjerumuskan orang lain. Dengan sengaja atau tidak sengaja. Nah sekarang saya mau untuk kita lihat. Ketika Daud, kita flashback ya. Ada di tengah-tengah lembah, kemudian Israel. Daud menantang siapa yang Goliat menantang siapa yang berperang 1 lawan 1. Kalau yang kalah menjadi budak ya. Berani maju enggak bangsa Israel? Nggak berani kan? Kenapa nggak berani? Karena yang dihadapi raksasa. Oke, sekarang setelah Daud seorang anak kecil mengalahkan Goliat, saya minta satu orang membacakan 2 Samuel 21 ayat 16 dan 17. 2 Samuel 21 ayat 16 dan 17. Mr. Oscar bisa? 2 Samuel 21 ayat 16 dan 17. 2 Samuel 21 ayat 16 dan 17. Yisbi Benob yang termasuk keturunan raksasa, berat ombaknya 300 sikal tembaga, dan dia menyandang pedang yang baru, menyangka dapat menewaskan Daud. Tetapi Abisai anak Seruya datang menolong Daud, lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu. Pada waktu itu orang-orang Daud memohon dengan sangat kepadanya. Kata mereka, janganlah lagi engkau maju berperang bersama-sama dengan kami, supaya keturunan Israel jangan punah bersama-sama engkau. Apa yang terjadi? Ketika Daud mengalahkan Goliat, ternyata ada lagi yang namanya Abisai anak Seruya. Berarti Abisai anak Seruya ini dia di mana? Di pasukan Israel kan? Waktu yang pertama Goliat nantang, berani nggak dia? Dia nggak berani. Tapi sekarang dia bilang apa dengan Daud? Jangan kamu yang maju. Jangan Baginda yang maju, karena Baginda itu kan Daud ini harapannya Israel, biar dia saja yang maju. Berubah enggak? Jadi inspirasi enggak? 2 Samuel 21 ayat 20 dan 21 ini adalah raksasa yang keempat. Sudah ada ya? Oke, saya ambil dari bahasa terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ayat 20, mari kita baca 1, 2, 3 ayat 20-nya. Pertempuran melawan orang Filistin di Gat. Di situ ada seorang raksasa yang suka sekali berperang. Dia mempunyai 6 jari pada setiap tangannya dan 6 jari pada setiap kakinya.
Dia mengejek orang Israel dan karena itu ia dibunuh oleh Yonatan anak Simea, abang Daud. Sekarang perhatikan. Dihadapkan lagi dengan hal yang sama. Yang pertama, Goliat mengejek bangsa Israel. Bangsa Israel berani maju enggak? Tuhan izinkan terjadi lagi hal yang sama. Seorang raksasa yang mempunyai 6 jari kaki, 6 jari tangan, berarti ada 24 jarinya. Dia mengejek bangsa Israel. Kemudian yang bunuh dia siapa? Daud kah? Yonatan anak Simea, abangnya Daud. Perhatikan. Makanya kita perlu sekarang, kita perlu untuk membawa pikiran kita supaya kita hidup dengan pikiran kita. Tentu pikiran kita yang hidup adalah pikiran yang diselaraskan dengan pikiran Tuhan. Tidak ada yang dapat menguasai pikiran kita selain diri kita sendiri. Tidak Tuhan maupun iblis. Jangan berharap bahwa Tuhan tawan pikiranku. Enggak bisa. Yang menawan pikiran kita harus siapa? Harus kita. Yang membawa pikiran kita ke Tuhan harus siapa? Kita berdoa, Tuhan lembutkan hatiku. Bisa enggak dilembutkan? Harusnya kita berdoa, Tuhan beri aku kemampuan, beri aku kekuatan supaya aku bisa melembutkan hatiku. Karena yang melembutkan hati kita siapa? Yang membuat kita rendah hati siapa? Kita. Tuhan sama iblis enggak bisa, keadaan juga enggak bisa. Yang membuat kita jengkel, yang membuat kita marah, yang kita membuat sakit hati, semua adalah siapa? Kita sendiri. Sehingga kita harus memperhatikan yang masuk itu kita harus perhatikan. Tidak semua kita mesti kasih masuk di dalam hati kita. Dan kita harus berpikir bahwa yang kita masukkan dalam hati kita ini hanya Yesus. Hanya Tuhan. Jadi yang tidak berhubungan dengan Tuhan, yang tidak menyenangkan Tuhan, ya kita singkirkan. Nah sekarang di dalam kehidupan manusia itu ada pikiran yang fixed mindset dan growth mindset. Pikiran yang tetap dan pikiran yang bertumbuh. Di sini perbedaannya. Orang yang mempunyai pikiran yang tetap itu berkata bahwa kecerdasan itu bawaan dari lahir. Ya saya kayak gini ya sudah dari lahir. Saya seperti ini dan tidak akan pernah berubah. Tetapi orang yang growth mindset berpikir bahwa kalau saya mau berubah, saya pasti bisa berubah. Yang fixed mindset akan berusaha menghindari tantangan. Saya tidak bisa mengerjakan itu. Kasih orang lain saja. Yang growth mindset ini mau menerima tantangan, mau untuk mengambil tanggung jawab, sebab ketika dia berjalan, disitulah ada Tuhan. Kemudian yang fixed mindset ini mudah menyerah. Yang growth mindset itu pantang menyerah. Yang fixed mindset itu menganggap kritik ada serangan. Jadi setiap apa yang disampaikan itu selalu dianggap serangan buat dia. Menjelek-jelekan dia. Yang growth mindset itu menerima, kritik itu diterima, bukan semuanya diserap, tapi dipikirkan. Ada baiknya enggak, ada benarnya enggak ini. Dan sebagainya ya, gak usah terlalu banyak di sini. 2 Petrus ayat 3-18 dikatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita disuruh bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Tidak bisa, kalaupun kita sudah kenal Tuhan sekarang, kita perlu memikirkan untuk kenal Tuhan dengan semua dimensi Tuhan. Baru kita bisa hidup. Mazmur 92 ayat 5-7 dikatakan demikian, betapa besar perbuatan-perbuatanmu ya Tuhan, betapa dalam pikiran-pikiranmu. Daud sadar dalam kehidupannya dia mempunyai banyak perkara dalam kehidupannya. Dan dia lihat perkara Tuhan, dia lihat perbuatan Tuhan dalam perkara-perkara yang dihadapi. Kira-kira kalau saudara menghadapi 10 orang yang bermasalah, sumpek enggak? Sumpek enggak? Kalau 10 aja sumpek, Daud dikasih 400 orang yang dikejar-kejar hutang, yang lari dari masalah, yang tidak bertanggung jawab, dikasih numpuk semua ke Daud.
Tapi orang yang menaruh hidupnya, pikirannya di dalam Tuhan, dia akan menemukan. Daud menemukan apa dari Gua Adulam? Dia menemukan pahlawan-pahlawannya. Waktu dia ada di dalam istana, ketika dia diurapi menjadi raja, Daud tahu enggak dia diurapi jadi raja? Dia tahu. Tetapi justru kerajaan yang seharusnya menjadi miliknya, rajanya ingin bunuh dia. Bayangkan kalau misalnya Daud tetap di istana. Waktu Daud dinobatkan jadi raja, kira-kira ini pemerintah pejabat-pejabatnya bisa bersatu dengan Daud enggak? Di situ pasti akan ada terjadi kekacauan besar. Tetapi Tuhan dahsyat. Kalau pikiran kita cukup membawa pikiran kita kepada pikiran Tuhan. Kita menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Apa yang terjadi? Daud punya pahlawan-pahlawan hebat yang dihasilkan dari orang-orang yang pikiran-pikirannya kotor semua kan? Di ayat 6 dikatakan orang bodoh tidak dapat mengerti, orang dungu tidak memahami. Ada banyak kita berpikir yang di ayat 7. Boleh jadi orang durhaka tumbuh subur menjadi seperti rumput dan orang jahat bertambah kaya dan makmur. Namun mereka akan dibinasakan sama sekali. Daud sampai masukkan dalam pikirannya seperti ini. Dia bilang gini, Tuhan kalau perbuatanmu aku sudah lihat ketika aku membawa hidupku kepadamu, pikiranku aku fokuskan kepadamu, aku melihat perbuatan-perbuatanmu yang heran. Aku melihat perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat. Orang bodoh enggak bisa lihat. Kira-kira ada banyak enggak orang yang lebih kaya sama Daud pada saat itu? Dalam kehidupan kita juga banyak kan orang yang lebih kaya dari kita, daripada orang Kristen. Mana yang lebih banyak? Orang Kristen yang kaya atau orang yang di luar Kristen yang lebih kaya? Lebih banyak mana? Lebih banyak orang yang, kalau kita ukur kekayaan, bisa banyak orang yang di luar Kristen yang lebih kaya daripada orang Kristen. Tetapi Alkitab mencatat bahwa mereka akan dibinasakan sama sekali. Kenapa dibinasakan? Karena kehidupan mereka, apa yang mereka miliki adalah bersifat sementara di bumi. Tetapi orang Kristen memiliki kekayaan apa yang tidak dimiliki orang bumi? Kekayaan di kekekalan. Nah ini yang membedakan, sehingga kita harus, kalau kita mau hidup, pikiran kita harus kita arahkan kepada Tuhan. Mohon maaf kalau ada terganggu apa penyebabnya, tapi kita berpikir positif saja. Dan saya sudah mempersiapkan juga untuk tidak seperti kemarin, karena waktu khotbah selalu begini ya. Tidak apa-apa. Nah sekarang mari kita baca di dalam Pengkhotbah 9 ayat 10 tentang pikiran menguasai hidup. Pengkhotbah 9 ayat 10. Pengkhotbah 9 ayat 10. Coba tolong siapa yang sudah bisa bacakan. Atau mungkin abang bisa ada pakai mic dibacakan. Pengkhotbah 9 ayat 10. Ayat 10. Ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah. Itu sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Nah, jadi kalau kita baca Pengkhotbah 9 ayat 10 di sini dikatakan apa? Kerjakan segala tugasmu selama kita hidup. Kalau di bahasa sehari-hari seperti ini, seperti yang tertera di layar, bahwa kerjakan segala tugasmu dengan sekuat tenaga, sebab nanti tidak ada lagi pikiran atau kerja. Selama kita hidup, kita perlu berpikir tentang apa rencana Tuhan dalam hidup kita, dan pikiran yang Tuhan taruhkan dalam hidup kita. Tuhan punya rencana dalam hidup kita masing-masing. Dan pikirkanlah bahwa pekerjaan itu hanya mempunyai batas waktu ketika kita hidup di bumi saja.
Yang kedua, pikiran adalah medan pertempuran. Pikiran adalah medan pertempuran dosa. Iblis mau menguasai pikiran kita. Hati-hatinya adalah saat ia mendapat perhatian kita, maka ia sudah mendapatkan kita. Kita ingat kejadian waktu Hawa digoda, itu dia memutarbalikkan ayat atau dia hanya memodifikasi ayat? Kalau dia memutarbalikkan ayat atau firman Tuhan, pasti langsung ditolak oleh Hawa kan? Tetapi dia apa? Dimodifikasi sedikit aja. Sehingga Hawa itu menjadi melenceng. Makanya hati-hati, kenapa dari awal sudah kita bilang untuk bisa hidup, supaya pikiran kita hidup di dalam Tuhan, itu adalah kita mesti pikirannya diselaraskan dengan Tuhan dan tidak bisa dipakai pikiran manusia murni. Nah, hati-hati ketika kita memakai pikiran murni, iblis memanfaatkan ini, kemudian membawa kita pada ketidakpercayaan. Kenapa kita stres dalam kehidupan sehari-hari? Karena aset kita yang adalah pikiran kita ini mulai terkontaminasi. Oleh apa? Oleh bisikan iblis, oleh keadaan, situasi, dan sebagainya yang ada di luar kita yang berusaha masuk dan kita terima sebagai satu belief system atau sistem kepercayaan. Roma 7 ayat 22-24, Paulus mengatakan bahwa batin saya suka akan hukum Allah. Dia suka hukum Allah di dalam hidupnya. Tetapi saya sadar bahwa dalam diri saya ada hukum lain yang memegang peranan, yaitu hukum yang berlawanan dengan hukum yang diakui oleh akal budi saya. Pikiran saya suka semua firman Tuhan. Tetapi tabiat dosa itu sudah ada di dalam hidup Paulus, dari Paulus kecil sampai pada saat Paulus menerima Yesus. Ini pikirannya sudah dirubahkan, tetapi tabiatnya masih ada enggak? Paulus mengatakan di sini tabiatnya itu yang membuat di ayat 24, beginilah keadaan saya mentaati hukum Allah dengan akal budi. Akal budi tadi pikiran. Saya mentaati hukum Allah dengan pikiran saya, tetapi tabiat manusia saya takluk pada dosa. Ini yang berkecambuk di dalam hidupnya Paulus dan berkecambuk juga dalam kehidupan kita, bahwa pikiran kita dengan tabiat dosa ini suka bertentangan. Nah, kemudian Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ada dua yang kita mau bahas di sini tentang perubahan pikiran. Dikatakan bahwa jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Apa norma-norma yang ditanamkan dalam dunia ini? Uang adalah segalanya. Segalanya perlu. Orang yang berkuasa adalah pemenang. Ya kan? Benar gak nih? Hidup manusia sudah diatur oleh takdir atau nasib. Dan sebagainya. Itu adalah norma-norma yang diakui oleh dunia ini dan berlaku di dalam dunia ini. Termasuk LGBT adalah hak asasi. Nah, kemudian berubahlah, Paulus mengatakan bahwa berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu. Apa yang harus berubah? Berubahnya bukan seperti telapak tangan saya ini saya kasih balik jadi berubah enggak? Berubah ya, ini putih, ini agak berubah. Tapi bisa dibalik lagi berubah enggak? Tinggal balik-balik aja berubah. Tapi bukan begini yang dimaksud dengan berubah. Berubah itu adalah dipakai kata itu metamorfosis. Dari ulat yang menjijikan, kemudian masuk kepada kepompong dan jadi kupu-kupu. Terus kupu-kupu ini bisa jadi ulat lagi enggak? Enggak bisa. Dia harus regenerasi lagi baru menjadi ulat. Jadi bukan dia yang berubah kembali. Nah, makanya di dalam Tuhan itu sebenarnya tidak ada titik balik. Kalau kita sudah masuk bawa pikiran kita kepada Tuhan, jangan berpikir lagi untuk kembali. Maju terus saja.
maju terus pakai pikiran, masukkan kebenaran Yesus ada di dalam hidupku, lawan semua, lihat perkembangannya bagaimana. Ulat pada saat dikepompong, dia harus membelah dirinya. Dia harus buang semua potensi yang ada di dalam dirinya. Dia berubah kemudian mengeluarkan sesuatu yang baru dalam hidupnya, yaitu sayap dan kemudian menjadi kupu-kupu. Dalam kehidupan kita juga seperti ini. Kita bilang ulat jijik, kita juga sebenarnya kalau kita mau menilai secara pribadi, hidup kita juga jijik kan di hadapan Tuhan. Berapa kali Tuhan membandingkan dirinya dengan uang kan? Jangan ada dua Tuhan, jangan ada dua tuan kan? Yang pertama, Tuhan pertama apa? Mamon kan? Karena kita tidak mungkin hidup dengan dua Tuhan, kita mesti hidup dengan satu Tuhan. Ulat ini memakan daun yang ada di tanaman. Kemudian pada saat kita bertobat, kita masuk dalam fase kepompong. Di situ kita hanya tertutup dengan yang lain dan kita hanya fokus kepada satu. Kita mau berubah di dalam Tuhan. Ini perlu untuk menutup diri, melihat, tidak memberi ruang untuk pikiran-pikiran lain masuk. Baru kemudian kita keluar, ketika kita keluar karena kita kenal Tuhan. Dan kita berubah menjadi kupu-kupu. Baru kita bisa membedakan nanti. Paulus dalam 2 Korintus menjelaskan bahwa tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami. Kalau bisa berubah itu bukan karena tadi di awal semua kita yang menentukan. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita? Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 dikatakan, aku akan meminta kepadamu, ini Yesus sebelum naik ke sorga, dia ngomong dengan murid-muridnya, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak dapat melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab dia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Dia ada dalam kita. Kita mau berubah, tinggal kita komunikasi aja dengan Roh Kudus. Dia bantu kita. Sehingga di ayat 8, dalam segala hal kami ditindas. Paulus berkata, kami ditindas, namun tidak terjepit. Karena apa? Tuhan membuka jalan. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Ayat 9, kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Baca sendiri di rumah selanjutnya, di ayat 11 dikatakan, sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Tujuannya apa? Untuk kita menyerahkan hidup kita dengan Tuhan, supaya hidup Yesus nyata melalui hidup kita. Nah, yang ketiga adalah menguasai pikiran adalah kunci untuk kedamaian dan kebahagiaan. Filipi 4 ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar di sini bukan berarti kebenaran versi kita, tetapi semua yang benar di sini adalah mencintai kebenaran dan berkata benar. Semua berhubungan dengan kebenaran, bukan benar pribadi. Semua yang mulia yaitu semua yang terhormat, yang bisa memuliakan Tuhan. Semua yang adil itu adalah taat dengan hukum Tuhan, berintegritas baik. Semua yang suci, murni, semua yang manis itu menyenangkan atau dapat diterima. Dan semua yang sedap didengar, yaitu berbicara yang membangun iman, dan semua yang disebut kebajikan, yaitu pikiran, perasaan, dan tindakan yang baik, dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Maka kita akan menemukan kedamaian. Pikiran yang tidak sehat membuat kita tidak bergairah menghadapi masa depan. Pikiran yang tidak sehat membuat kita tidak melihat kenyamanan. Semua tidak nyaman. Cenderung lebih melihat permasalahan tetapi tidak pernah menemukan jalan keluar. Sakit-sakitan. Orang yang penuh dengan kepikiran biasanya sakitnya apa? Sakit lambung. Sakit yang didiagnosa dokter tidak ada tetapi sakit.
Kemudian terus-menerus merasa hidup dalam kekurangan. Tidak kreatif dan tidak produktif, selalu merasa benar. Hati-hati dengan selalu merasa benar. Dan yang paling ini yang saya temukan lagi ketika saya baca buku ini sungguh dahsyat. Merasa bersalah karena belum menjadi berkat atau melayani bagi semua orang. Jadi kadang-kadang kita merasa gini, ini udah sehat juga ternyata. Kan begini, ada orang yang datang minta bantuan sama kita. Terus kemudian kita udah tolong, kita udah doakan. Tetapi ternyata orang itu tidak sembuh. Terus kita merasa apa? Aduh, saya enggak jadi berkat buat dia. Ini juga mental yang tidak sehat. Sebab yang harus menyembuhkan dia adalah Tuhan. Jadi bukan berarti kemudian, enggak mau mendoakan, enggak. Tetap aja doakan, tapi jangan pernah merasa bersalah dan kemudian tertuduh dan kemudian tidak berpikir yang aneh-aneh. Sebab Tuhan perlu berperkara dengan orang tersebut. Nah, bagaimana mendisiplinkan pikiran? Yang pertama, menanggalkan manusia lama dan hidup dalam kakak atau pemuritan. Kita tidak mungkin bisa berubah tanpa ada yang membimbing. Paulus itu berubah karena ada Ananias yang membimbing dia. Kenapa kita perlu ada dalam kakak? Karena kalau kita mau menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Tuhan, perlu ada orang yang membimbing kita. Kita enggak, mohon maaf, saya harus berkata demikian, kita tidak mungkin banyak bisa bertumbuh kalau hanya ada di gereja saja. Kita bisa bertumbuh di KK. Kenapa? Karena itu ada interaksi, ada banyak interaksi, ada banyak sifat nanti yang manusia menajamkan sesamanya. Belajar mengasihi itu adanya di KK. Kemudian memberi makan pikiran dengan kebenaran. Kita perlu melihat bahwa kebenaran yang dimasukkan. Kita bisa baca Alkitab yang adalah kebenaran, tetapi kalau kita menafsirkan dengan pikiran sendiri, itu bisa menyesatkan kita. Makanya kita perlu ada dalam pembimbingan. Setelah kita menanggalkan manusia lama, kita hidup di dalam kakak atau pemuritan. Kemudian memberi makan pikiran dengan kebenaran, mengenal pribadi Sang Raja melalui Roh Kudus dalam seluruh aspek kehidupan kita. Nah, ini perlu pembimbingan semuanya. Baru kemudian di akhirnya adalah diperbaharui dalam roh dan pikiran. Yohanes 15 ayat 7, jika firmanku tinggal dalam kamu, aku tinggal dalam kamu, kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, maka mintalah apa saja, maka kamu akan mendapatkannya. Kalau kita tinggal dalam Tuhan, firman Tuhan dalam kita pernah minta kedagingan enggak? Enggak mungkin. Sehingga kita perlu mendisiplinkan pikiran kita. Ini yang kita harus hati-hati di dalam Roma 1 ayat 28 sampai 32. Oleh sebab manusia tidak merasa perlu mengenal Allah, kadang-kadang kita merasa tidak perlu. Cukup jadi jemaat saja, cukup jadi pendengar saja. Maka Allah membiarkan pikiran mereka menjadi rusak. Sehingga mereka melakukan hal-hal yang tidak boleh, yang mereka tidak boleh lakukan. Yaitu apa? Hati mereka penuh dengan semua yang jahat, yang tidak benar, penuh dengan keserakahan, kebusukan, dan perasaan dengki, dan sebagainya. Ini Tuhan biarkan. Karena kita yang pilihannya ada di kita. Nah, secara kesimpulan, secara cepat, mengapa harus mendisiplinkan pikiran? Karena pikiran menguasai hidup. Yang kedua, pikiran adalah medan pertempuran dosa. Yang ketiga, menguasai pikiran adalah kunci kedamaian dan kebahagiaan hidup. Bagaimana mendisiplinkan pikiran? Menanggalkan manusia lama dan hidup dalam kakak atau pemuritan. Memberi makan pikiran dengan kebenaran. Mengenal pribadi Sang Raja melalui Roh Kudus dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dan diperbaharui dalam roh dan pikiran. Ini yang harus ada dalam hidup kita. Kita minta dengan Tuhan, selidiki aku Tuhan. Dan ujilah. Dan periksalah apakah pikiranku dan keinginanku yang ada sekarang ini, itu sudah selaras dengan Tuhan. Mari kita berdoa, sambil kita menguji, menyelidiki hati kita. Tuhan, terima kasih atas kehidupan yang Kau berikan kepada kami sampai hari ini Tuhan, karena kami percaya bahwa aset kami adalah aset berharga di hadapan-Mu. Dan kami mau Tuhan, kami mau berfungsi. Bagian kami adalah kami menyelaraskan hidup kami kepadamu.
menyerahkan pikiran kami kepadamu. Mendisiplinkan pikiran kami untuk selalu menghadirkan Tuhan dalam pikiran kami, sehingga kami menyatu dengan pikiran-Mu. Dan biarlah itu semua terjadi dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Dan kuatkan kami, kuatkan kami untuk kami mau bergabung dalam kakak, untuk kami mau bertumbuh bersama, kami mau saling menasihati, kami mau saling membangun dalam hidup kami. Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang belum menerima roti dan anggur ini supaya kami bisa melayani Bapak Ibu. Sudah semua? Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu. Kasih-Mu melampaui segala akal pikiran kami. Firman-Mu sudah Kau berikan pada kami. Pengajaran begitu hebat dari surga untuk kami, putra-putri kerajaan-Mu. Kami sadar Tuhan, tanpa campur tangan-Mu, kami tidak hidup sampai hari ini. Kami tidak sukacita sampai hari ini. Kami tidak sehat sampai hari ini. Karena kasih-Mu begitu sempurna atas kami. Kami sehat, kami kuat, kami semangat. Kami tetap memuliakan Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Kami bersyukur kiranya semua firman-Mu yang sudah kami terima. Baik di ibadah ini maupun di kumpulan kakak kami atau ibadah apapun yang lain. Firman-Mu mengubahkan hati dan pikiran kami. Firman-Mu mengubahkan mindset kami. Untuk terus melihat kebenaran Tuhan di jalan-jalan kami ke depan ini. Terima kasih Bapa di surga. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikannya. Dalam pelayanan dan keluarga dan semua apa yang Kau percayakan atasnya. Tuhan Kau berkati. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur padamu. Mari Bapak Ibu angkat roti di atas kepala kita. Roti ini adalah tubuh Tuhan Yesus.
Sesungguhnya saudara dan saya yang harus disalibkan. Tapi Tuhan Yesus baik, dia rela mati untuk kita. Haleluya. Kami bangga punya Allah seperti-Mu. Putra tunggalmu Bapa di surga. Rela mati untuk menebus dosa-dosa kami. Kami bersyukur. Oleh karena anugerah-Mu kami hidup. Terima kasih Tuhan. Bapa yang dikasih. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Percayakah saudara bahwa roti yang kita angkat di atas kepala kita ini merupakan persekutuan intim bersama tubuh Tuhan Yesus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Pakai terus hidup kami untuk menjadi berkat buat orang lain. Tenggelamkan terus kami dalam hadirat-Mu, sehingga hati dan pikiran kami tertuju kepada-Mu. Terima kasih, kami syukur semuanya. Demikian cawan, mari angkat cawan di atas kepala kita. Cawan ini darah Tuhan. Di dalam darah ada nyawa. Darah yang menghancurkan semua musuh-musuh kita depan kita. Darah yang memprotek kita siang dan malam. Darah yang menebus semua dosa-dosa kita. Darah yang memberkati setiap langkah-langkah kita. Haleluya. Mari dengan iman bahwa oleh darah Yesus segala sakit penyakit disembuhkan. Dengan iman oleh darah Yesus semua persoalan apapun dibersihkan, disucikan, dikuduskan kembali. Dan disehatkan, dimurnikan oleh kuasa darah Yesus. Dan tidak ada lagi kuasa yang lain coba-coba mengganggu hidup saudara saya. Dan darah Yesus memprotek kita siang dan malam. Bukankah cawan yang kita angkat di atas kepala kita ini merupakan persekutuan intim bersama darah Yesus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita sembah dia. Ucap syukur sama Tuhan. Kami bersyukur atas tubuh dan darah-Mu. Kami bersyukur firman-Mu yang hidup. Ipakarabasana-Mu, bebaskan roh. Ripikralabasana-Mu, Diralabasana-Mu, Ripikralabasana-Mu. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak dimuliakan. Sebab Kaulah kekuatan kemampuan kami. Ripikralabasana, bebaskan roh-Mu. Mari kita ambil batu menjawab. Pagi hari ini penuhi kami dengan kuasa roh-Mu, bangkitin kembali semangat kami. Ini Bapa sekarang dipiralabasana roh, dikarabasana Kami tahu setiap pikiran-pikiran negatif kami taklukkan kepada Kristus, kepada salib Kristus di dalam nama Yesus. Dan apapun yang menjadi pikiran kami, pikiran yang tidak benar, itu kami taklukkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Biarlah sepanjang bulan ini kami belajar terus menaklukkan setiap pikiran kami kepada Kristus. Supaya kami semakin hari semakin menjadi serupa dengan Engkau.
Terima kasih dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena dengan tubuh dan darah-Mu kami sudah ditebus dari segala kutuk-kutuk keturunan, kutuk-kutuk sakit penyakit, kutuk-kutuk kemiskinan, bahkan kutuk-kutuk kematian rohani jasmani yang tidak benar. Di dalam nama Yesus kami percaya kuasa-Mu bekerja. Terima kasih dengan tubuh dan darah-Mu yang mengingatkan kami kepada korban-Mu Tuhan, kepada Engkau yang semau Tuhan, disabik-sabik, dicabik-cabik Tuhan untuk menembus dosa kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena itu kami layak menjadi anak-Mu, kami layak menjadi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih, biarlah kami tidak mau menyalibkan Engkau kedua kali dengan perbuatan kami yang salah Tuhan, dengan perbuatan dosa yang kami lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kalau hari ini Tuhan kami diberi kesempatan untuk berdoa syafaat. Tuhan, kami mau berdoa untuk Indonesia. Kami berdoa untuk pemerintah Indonesia Tuhan. Indonesia, pemerintahan Indonesia pulih. Indonesia damai, Indonesia penuh dengan sejahtera, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bangkit Indonesia menjadi terang di dalam nama Yesus. Kami tahu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih dengan Presiden kami ya Bapak Jokowi dan seluruh jajarannya. Biar Engkau berikan hikmat, kebijaksanaan dalam memutuskan segala sesuatunya. Biarlah semuanya berasal dari pikiran Kristus, berasal dari hikmat yang dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dengan Indonesia yang tetap dalam perlindungan Tuhan. Tidak ada bencana alam apapun yang bisa melampaui kemampuan kami sebagai manusia. Tidak akan terjadi atas Indonesia. Kalaupun terjadi hanya sebatas untuk pertobatan jiwa-jiwa yang ada. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa-Mu bekerja atas Indonesia dan juga Sumbawa Tuhan. Kami memberkati bangsa orang-orang Sumbawa yang ada di Sumbawa ini Tuhan. Biarlah mereka melihat kemuliaan-Mu. Suatu kali Tuhan akan ada di pasar-pasar, di jalan-jalan, di toko-toko, di pantai-pantai pesisir, di sawah-sawah, di ladang-ladang. Mereka bertemu Yesus secara pribadi, baik melalui mimpi, melalui bahkan melalui penginjilan yang ada. Tuhan, kami sebagai umat Tuhan, anak-anak-Mu, kami mau Tuhan mengambil bagian dalam ini Tuhan. Oleh karena itu kami juga mempersiapkan diri kami untuk terus hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Karena pada waktunya, dengan saatnya yang dari Engkau, tiba-tiba Engkau akan melawan umat-Mu, Engkau melawan gereja-Mu dengan kemudian Tuhan yang akan dinyatakan di Sumbawa ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dengan pemilihan umum yang akan terjadi Tuhan di tahun 2024 ini. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu bekerja, perlindungan penyertaan-Mu ada atas Indonesia. Tidak ada intervensi iblis, rencana-rencana jahat yang radikal ataupun apapun yang bisa menguasai Indonesia. Kami perkatakan Indonesia tetap ada di dalam perlindungan Tuhan, di dalam kendali Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan memberikan persepuluhan. Firman Tuhan katakan, bawalah semua persembahan-Mu ke dalam rumah pembendaranku supaya ada makanan di rumahku. Tuhan, kami mau membawa persepuluhan kami ke dalam rumah-Mu. Karena kami tahu ini suatu kewajiban, keharusan. Agar belalang-belalang pelahap, belalang-belalang pindahan tidak akan bisa menguasai kami. Karena ada perlindungan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kalau hari ini kami juga memberi persembahan umum, kami memberi dengan sukacita di hati. Karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua.
Ibadah hari Minggu dilaksanakan di Aula Quick Chicken Zubento. Acara dilaksanakan jam 8 pagi. Sumbawa berdoa dilaksanakan setiap hari Rabu di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangkabaja, depan Alfamart, jam 6 sore. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk ikut bergabung bersama kami dalam keluarga kerajaan. Mengenai waktu dan tempat silahkan menghubungi GKK yang tertera. Bagi yang belum bergabung, mari ikut bergabung. Kita akan mendapat kesatuan hati, tumbuh bersama dan memenangkan jiwa. Doa puasa dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 5:30 pagi di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangkabaja. Ibadah Roki dilaksanakan setiap hari Minggu jam 11 siang di Aula Tunas Daud. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin mengembalikan perpuluhan atau ingin membantu pembangunan gereja melalui M-Banking, bisa men-scan kris berikut atau melalui rekening BNI atas nama GBI Rock Sumbawa. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube channel kami Rock Sumbawa dan ikuti kami di berbagai sosial media, Facebook dan Instagram @GBI-Rock-Sumbawa. Demikian Rock News untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Tuhan kita. Selamat datang kami ucapkan buat jemaat Tuhan yang baru pertama sekali hadir di tempat ini bersama kita untuk memuji muliakan nama Tuhan. Ibu Fani, selamat datang. Kalau Ibu Fani ini sebenarnya bukan orang baru ya. Orang baru stok lama. Selamat datang. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Dan yang berikutnya ada pengumuman dulu dari ulang tahun, update dana, ya, update dana. Ya, ini pemasukan dana sementara untuk rencana perayaan ulang tahun gereja kita di bulan November nanti, di awal bulan. Persembahan anniversary tanggal 24 September 2023 410.000, dari Basar 400.000, dan persembahan dari Ibu YM 2.100.000. Total di minggu tanggal 24 September 2.910.000 rupiah. Dan dana sementara yang sudah masuk itu totalnya sebesar 13.957.000 rupiah. Dan lahan yang masih terbuka untuk Bapak Ibu sebesar 13.443.000 rupiah. Terima kasih. Dan kami sampaikan kembali untuk KK. Ada persembahan KK bisa berupa pujian atau persembahan atau tarian, mungkin kalau lansia sudah ada tarian dan pujian kalau nggak salah. Pujian ya, puji Tuhan. Dari lansia sudah mendaftar pertama dan kami menunggu dari kakak-kakak yang lain. Nanti kalau ada persembahan bisa menghubungi Ibu Weni sebagai di seksi acara. Terima kasih. Dan untuk berikutnya ada di bagian belakang ada buku Kingdom Family. Ini buku tulisan dari Bapak Roni Daud Simeon. Untuk para yang sudah berkeluarga terlebih, sangat membantu ini buku ini ya. Dan calon juga ya calon juga ternyata. Mungkin juga saya calon juga nanti satu lagi. Dihargai sebesar 75.000 rupiah. Bagi Bapak Ibu yang butuh dan menginginkan buku ini, di bagian belakang nanti ada, atau bisa menghubungi Ibu Ratna langsung. Itu saja tambahan, dan
untuk kita setiap hari, setiap awal bulan, kita akan mendoakan saudara-saudara kita jemaat Tuhan yang berulang tahun kelahiran maupun berulang tahun pernikahan. Silakan ditampilkan. Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu. Yang ku beri bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau gak mau, gak modal dikit yang ingin aku beri padamu, doa tulus hati. Moga Tuhan melindungi tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Moga Tuhan melindungi kamu, serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Diharapkan untuk maju ke depan, atau Bapak Ibu Saudara yang namanya belum disebutkan tetapi berulang tahun di ulang tahun kelahiran dan pernikahan di bulan Oktober ini, silakan juga untuk maju di depan untuk didoakan. Dan saya minta maaf tadi ada kekeliruan, yaitu atas nama Ko Effendi, fotonya Ko Effendi tetapi namanya Xavier. Ya, kami mohon maaf karena kelalaian kami. Jadi sekali lagi yang berulang tahun cuma ini aja. Oh iya, ulang tahun pernikahan. Oke, mari kita Bapak Ibu Saudara, mari kita berdiri, kita memberkati yang berulang tahun kelahiran dan berulang tahun pernikahan di bulan Oktober ini. Kita angkat tangan kita dan kita mendoakan yang berulang tahun dan berulang tahun pernikahan. Diberkatilah yang berulang tahun di bulan Oktober ini. Tuhan menambahkan usia, berarti Tuhan juga menambahkan pengenalan akan Dia. Dan Tuhan juga menambahkan hari-hari di mana kita dapat merasakan dan berbuat sesuatu yang menjadi berkat dimanapun kita berada. Sebab Tuhan menyertai kita. Dan bagi yang berulang tahun pernikahan, ditambahkan usia pernikahan berarti Tuhan memberikan peluang untuk menghasilkan bukan saja mendidik anak rohani, anak jasmani, tapi juga mendidik anak rohani dan menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kita, sehingga pernikahan kita menjadi teladan, menjadi satu contoh pernikahan di dalam Tuhan. Terimalah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, dan kekasih-kekasih Tuhan angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yaitu kemampuan untuk menjadi berkat, untuk menjadi seorang pemenang. Semasa hidup adalah perjuangan untuk terus hidup dalam Tuhan. Dan biarlah semuanya itu menjadi bagian daripada kita, yaitu Roh Kudus
akan menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kita. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus yang menerima. Tuhan Yesus memberkati.